Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalah. Arsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi ta'ala. Innahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Thumma astaftihu billadhi huwa khair. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sekali lagi bisa melangkahkan kaki, diberikan kesehatan yang didukung oleh kesehatan keluarga kita, kesehatan sanak saudara kita dan orang tua kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki di masjid kita tercinta ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat bersama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja tanpa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan ada ubahnya seperti binatang yang memberlakukan hukum rimba. Yang kuat akan menindas yang lemah, yang kaya akan menindas yang miskin, dan tidak ada yang namanya kesetaraan dalam berpikir dan logika. Izinkan khotib untuk berwasiat kepada diri khotib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, kontrol diri kita di dunia ini, karena itulah bekal yang akan kita bawa untuk menghadap dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan khotib untuk menyampaikan sebuah khutbah singkat tentang logika semu, yang mana mudah-mudahan di penghujung khutbah ini kita bisa belajar atau mendidik cara berpikir kita dengan cara berpikir yang benar dan menghindari logika-logika semu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nilai yang secara konsisten dijaga oleh agama kita adalah menjaga akal. Dalam bahasa Arabnya maqasidus syariah, yang ketiga yaitu hifdzul aql. Di dalam Al-Quran kata-kata ta'qilun, yang mana merupakan simbol dari penggunaan akal secara komunal, artinya bersama-sama, tentu secara pribadi juga termasuk di dalamnya, disebutkan 24 kali di dalam Al-Quran. Secara sederhana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berpikir dengan benar adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan diperintah oleh syariat kita, yaitu syariat Islam. Harapannya apabila kita menggunakan logika yang benar, bahwa perilaku yang muncul dari seorang muslim benar-benar mencerminkan kontrol akal yang jernih, logis, dan objektif. Logika yang baik merupakan hasil dari asupan informasi yang baik, berimbang, serta objektif. Sayangnya, kita memasuki periode yang rawan akan logika-logika yang sehat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tetap selektif
dalam menerima informasi, karena informasi yang kita makan itulah yang akan menjadi bahan perilaku kita. Semakin baik asupan informasi yang kita terima dan kita konsumsi, maka semakin sehat akal kita, dan insya Allah akan melahirkan perilaku yang sehat pula. Namun apabila konsumsi informasi kita, baik itu informasi digital maupun informasi cetak, ataupun menggunakan indera perasa kita, digunakan atau mengkonsumsi asupan-asupan yang negatif, maka isi kepala kita pun negatif, akan menghasilkan dan melahirkan perilaku yang negatif pula. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di dalam dunia kita intelektual ada yang disebut dengan logical fallacy. Dalam istilah sederhana ini biasa disebut dengan logika semu, yang mana ia terlihat benar namun memiliki sisi kesalahan, ataupun terlihat salah namun ada benarnya. Sebagaimana hadis tentang syubhat, logika ada yang jelas benarnya, logika ada yang jelas salahnya. Namun di antara kedua itu ada logika-logika samar, yaitu logika-logika fatamorgana, yang mana terlihat ada, namun ketika kita datangi, ia hanyalah ilusi mata belaka. Logical fallacy itu seperti argumen-argumen yang dilontarkan, namun tidak terbukti valid dan berpotensi untuk menipu orang lain. Maka tanpa disadari, mungkin dalam sehari-hari kita mengkonsumsi hasil dari logika seperti ini, atau bahkan kitalah yang mengucapkan, kitalah yang mengutarakan logika-logika yang semu ini. Maka cacat logika atau logika semu itu biasa diidentifikasi dengan 3 hal. Yang pertama, adanya kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, biasa diterapkan dalam argumentasi. Kemudian yang ketiga, ada indikasi kesan menipu kepada orang lain. Dan bahayanya logika seperti ini adalah saat kita terperangkap atau bahkan terhasut dengan logika semu, maka seseorang boleh berkomentar seenaknya tanpa ada pertimbangan ilmiah. Celakanya bahwa tidak hanya orang-orang yang tidak sekolah yang terjebak dalam logika semu, banyak sekali orang-orang yang memiliki titel tinggi terjebak kepada hal ini. Itu bukan disebabkan karena titel, atau bukan disebabkan karena dia tidak pernah sekolah, tapi mungkin saat itu ia kehilangan mental ilmiah. Ada beberapa contoh logika semu yang bisa kita hindari. Yang pertama disebut dengan ad hominem. Ad hominem ini merupakan sesat pikir di mana saat dua pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak akan menyerang kepribadian orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan atau perdebatan yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, secara sederhana, saat beradu argumen, orang yang memiliki ad hominem akan menyerang pribadinya, bukan menyerang pemikirannya. Padahal debat adalah adu ide dan logika, bukan saling menjatuhkan personal satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah ad hominem ini pernah diutarakan di dalam Al-Quran? Iya. Dalam surat Al-A'raf ayat 12, waktu itu terjadi sebuah perdebatan, diskusi antara Allah dengan iblis. Waktu itu iblis tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Dan inilah bunyinya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah bertanya dan mempertanyakan keengganan iblis untuk menghormat kepada Nabi Adam. Apa yang menghalangimu untuk sujud hormat kepada Adam saat aku yang suruh? Kemudian lihat bagaimana
Iblis menjawab, qala ana khairun minhu. Ia menjawab, saya lebih baik daripada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Lihatlah bagaimana jawaban setan, jawaban iblis yang tidak mau menghormat kepada Nabi Adam. Dia menggunakan logika yang dalam tanda bahasa kita tidak nyambung. Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud saat aku yang suruh? Seharusnya jawabannya itu menuju kepada jawaban kenapa tidak mau sujud saat saya yang suruh. Aku, Tuhanmu yang suruh. Kenapa kamu tidak mau? Kemudian lantas setan tidak menjawab pertanyaan Tuhannya, dia justru menyerang pribadinya Adam bahwasanya saya lebih baik daripada dirinya. Ini adalah salah satu dari logical fallacy di dalam Al-Quran. Hadirin dirahmati Allah, oleh karena itu kita akan memasuki masa-masa rawan untuk adu ide, tapi tidak jarang juga menyerang pribadi. Oleh karena hati-hatilah bahwa orang yang tercatat pertama kali melakukan ad hominem kepada seorang manusia adalah iblis itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, kesalahan berpikir yang kedua disebut dengan hasty generalization atau over generalization, yaitu menggeneralisir suatu statement kepada seluruh orang sampel, padahal hal ini berlaku pada sampel tertentu. Bisa juga hal ini dilakukan karena memotong-motong ayat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada narasi-narasi yang mengajak kita untuk saling berperang antar saudara, misalnya sebangsa ataupun seagama. Narasi-narasi ini muncul karena mereka mengeneralisir ayat. Padahal ayat itu ada yang general, ada yang khusus. Biasanya ayat-ayat, jika Anda lihat, ayat-ayat yang memiliki redaksi-redaksi untuk memerangi, Anda akan temukan ayat setelahnya adalah ayat-ayat pengampunan. Sayangnya, narasi-narasi radikal seperti ini hanya menyitir ayat-ayat perang, tidak pernah menyitir ayat setelahnya, yaitu ayat-ayat pengampunan. Inilah mengapa Islam di negara-negara minoritas, mereka dikucilkan karena narasi yang dimunculkan adalah narasi-narasi peperangan, bukan narasi-narasi pengampunan. Sehingga Islam terlihat menyeramkan sebagaimana menyeramkannya manusia yang hanya terlihat parsial pada malam hari. Tentu akan mengerikan ketika malam hari kita melihat orang hanya kepalanya saja, ataupun tangannya saja, ataupun kakinya saja. Itulah gambaran orang yang melihat Islam hanya kepalanya saja, melihat Islam dari tangannya saja, artinya tidak melihat Islam sebagai sesuatu yang holistik komprehensif. Oleh karena itu, hati-hatilah para jamaah sekalian mengeneralisir sesuatu, karena ciri dari orang yang memiliki ilmu yang tinggi adalah mampu memisahkan satu sama lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah kesalahan berpikir disebut dengan burden of proof, yaitu salah satu jenis logika-logika semu yang mana menggiring narasi bahwa jika Anda tidak mampu menunjukkan atau mendebat saya, maka Anda adalah yang salah. Padahal kesalahan itu diuji terus di dalam perdebatan, bukan tentang skor yang terjadi pada hari itu, pada saat itu. Sehingga kesalahan, kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa argumen saya salah, maka itu benar dan kamulah yang salah. Padahal bisa jadi dua argumen saling melengkapi satu sama lain, bukan argumen yang saling bertolak belakang. Hal ini ada juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hud ayat 32.
Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kaum Nuh mengatakan bahwa, wahai Nuh, kamu banyak mendebat kami. Tolong berikan kami bukti bahwasanya azab itu akan turun kalau kamu benar. Sehingga kalau kamu tidak bisa melakukannya, maka kamulah yang salah. Itu disebut dengan kesalahan berpikir, burden of proof. Hadirin yang dirahmati Allah, contoh dari kesalahan berpikir nomor 4 adalah genetik. Yaitu sesat pikir yang mana argumen tidak valid apabila tidak keluar dari orang yang memiliki genetika biologis dari orang-orang pintar misalnya. Mungkin Anda bisa katakan sebagai contoh apabila khotib merupakan anak seorang tokoh masyarakat, kemudian Anda datang setelah khutbah ini mendebat saya, kemudian saya akan mengatakan, Anda siapa? Saya anaknya tokoh ini, saya anaknya ini, saya keturunannya ini, kamu bukan siapa-siapa. Itu adalah salah satu dari kesesatan berpikir karena ide, logika bersifat egaliter, tidak bersifat keturunan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita masuk dalam situasi yang benar-benar rawan. Situasi yang benar-benar sensitif, dan kita harus sadar ada orang yang menggali rezeki dari logical fallacy yang disebarkan dalam 1 hingga 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, jagalah, marilah kita sebagai umat muslim. Saya sengaja menyampaikan khutbah ini karena ini adalah sesuatu yang penting untuk kita bersama, sehingga kita bisa menjaga kewarasan berpikir kita. Sehingga hati-hati dengan asupan yang kita terima, kemudian media sosial yang kita baca, kemudian postingan-postingan di grup-grup media sosial kita ataupun chat-chat kita. Janganlah buru-buru untuk mentransfer, buru-buru untuk memforward hal-hal yang Anda tidak ketahui, karena Nabi kita Muhammad SAW membenci qila wa qala. Apalagi dengan dalih bahwa saya menforward ke grup ini hanya untuk memverifikasi. Itu adalah salah satu dari kesesatan berpikir. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dalam menghadapi tahun-tahun politik seperti ini tetap menjaga omongan kita, perilaku kita, tangan kita, sehingga kita tidak mendolimi orang lain. Karena Nabi kita Muhammad SAW berpesan, "Adzulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat untuk kita nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul fawahisha ma dhahara wa batan, dan tinggalkanlah keburukan, kejahatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah, dan berilah sama-sama kita jaga untuk menjaga ketaatan dan hadir dalam salat Jumat, khususnya para laki-laki, dan jamaah salat 5 waktu. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahu ma'anil khulafa'il arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma
ihfad lana, Allahumma ihfad lana ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma arhamna fa innaka anta arhamur rahimin, Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa min budal muslimina amah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu sebagai sebuah kebenaran dan tampakkanlah kebatilan sebagai sebuah kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.